riyain wa sum'atin, karena tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang, gitu ya. Termasuk yang tidak masuk ke dalam golongan orang yang aman, yang terjaga dari adab kubur adalah syahid dunia, ya. Jadi kalau syahid dunia enggak dia. Ya, kalau orang mati syahid dunia, dia tetap akan merasakan, ya, menemui adab kubur. Gitu ya. Jadi yang pertama, golongan yang oleh Allah dijaga golongan tersebut untuk adab kubur, tidak diadab kubur. Apa itu yang pertama? Orang mati syahid. Wal mutawaffa wal muadzinu. Yang kedua, golongan yang oleh Allah dijaga tidak diadab kubur. Wal muadzinu, dan orang yang adzan. Ai liwadhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, la litqalabi ajrin min ahadin, tidak karena minta upah dari seseorang. Tuh, yang kedua tuh orang adzan, ya. Kalau kita paling malas amat adzan ya. Kita adzan paling malas bener ya. Ya. Padahal masya Allah itu adzan gede pahalanya. Itu yang namanya adzan besar faidahnya, besar hikmahnya, cuman kita nggak tahu isinya. Ya, cuman kita tahu orang adzan manggil orang sholat, beres udah. Ya, kalau memang ada pahalanya, kita tahu paling pahalanya wajabat lahul jannah, ahli sorga kalau sekian tahun, kan begitu. Diampunin dosanya kalau sekian tahun ada. Tapi sebenarnya masih dirahasiakan. Tidak seluruhnya fadilah, keutamaan dan hikmah, kebaikan pahala daripada adzan, tidak seluruhnya kita ketahui. Oleh karena itu nanti Rasulullah SAW bilang, kalau nanti kita tahu, kalau sampai kita tahu bagaimana keutamaan adzan, bagaimana hikmah adzan, wah kita berebutan. Cuman dikarenakan kita biasa aja, mau adzan biasa aja kita. Kenapa? Taunya adzan itu cuman manggil orang buat sholat. Padahal masya Allah hikmahnya begitu besar. Termasuk satu hikmah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang adzan karena Allah Ta'ala, karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bukan pengen diupahin, pengen dikasih upah bayaran, maka orang tersebut salah satu golongan yang aman, tidak disiksa kubur. Udah adzan mulu ya, ntar ya. Langsung adzan mulu. Jelek suaranya. Hah? Suaranya jelek. Suaranya jelek. Iya. Bagusin suaranya, kenapa? Ya. Lidahnya disikat pakai emas. Bagus. Wal mutawaffa, dan orang yang mati atau orang yang meninggal dunia, orang yang wafat, bifat hilfa'i dengan fathah fa, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Tuh masya Allah ya. Qala ba'duhum, berkata siapa setengah ulama, paman mata, maka barang siapa mati orang tersebut, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, au lailatahu, atau malam Jumat, in udiba, jika disiksa orang tersebut, kana adabuhu, maka ada buhu, adabnya atau siksanya orang tersebut, yaitu sa'atan wahidatan, 1 jam. Summayan qati'u, kemudian terputus ini adab, wala ya'udu, dan tidak kembali ini adab, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu adab,
Dawtatul qabri, bermula gencetan kuburan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang aman dari adab kubur, ya, aman dari siksa kubur. Orang yang matinya malam Jumat atau hari Jumat. Ya, udah ngedoa aja ente mati, ya Allah, saya pengen mati malam Jumat, ya Allah ya. Saya pengen mati hari Jumat, ya Allah ya. Orang yang mati pada hari Jumat atau orang yang mati pada malam Jumat, orang tersebut aman, ya, dari siksa kubur. Malah para alim ulama mengatakan, in udiba kana adabuhu sa'atan wahidatan. Kalau memang dia harus disiksa, orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat, kalau memang dia harus disiksa, kana adabuhu sa'atan wahidatan, siksanya cuman sebentar doang, 1 jam dah. Jebret 1 jam beres. Wala ya'udu summa yanqati. Udah beres, nggak ada siksa lagi, ya, sampai datangnya hari kiamat. Enak ya, pengen begitu, ngedoa aja yang banyak. Ya Allah, saya pengen mati hari Jumat. Ya Allah, saya pengen mati malam Jumat, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa? Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya. Ingat tuh, ayam ini pakai tahdid. Jangan lama tadi jadi Sayyidul Ayam nantinya ya. Iya, nggak taunya tukang ayam. Jadi orang yang mati hari Jumat, Walaupun dia tukang maksiat. walaupun dia orang maksiat, in udiba kana adabu sa'atan wahidatan. Kalaupun dia harus disiksa, karena adabuhu sa'atan wahidatan. Adabnya, siksanya cuman sebentar, 1 jam ukurannya. Summayan qati, kemudian terputus siksa tersebut. Wala ya'udu, dan tidak kembali lagi. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Di kuburan doang. Amannya juga. Maksiat banyak dosanya, mati malam Jumat. Masuk kubur, disiksa di kubur cuman 1 jam, terputus adabnya, siksa kuburnya sampai hari kiamat. Nanti mah kalau udah hari kiamat udah dihisap, nanti sesuai dengan amalnya. Kalau memang dia ternyata amalnya lebih banyak dosanya, berarti dia ke neraka dulu, disisa di neraka begitu. Jadi dia hanya aman di kubur, tidak aman di akhirat, di hari kiamat. Hanya amannya di mana? Di kubur aja. Di hari kiamat dia nggak aman. Termasuk dawtatul qabri, gencetan kubur. Jadi kuburan itu bisa ngegencet itu. Ya. Itu. Jadi kalau berapa banyak orang yang digencet begitu, ya, gitu, bruk, hancur semua badannya. Ntar balik lagi, nyambung lagi, gitu lagi, hancur lagi begitu ya. Acak-acakan tulangnya, balik lagi, gencet lagi, terus begitu ya. Nah kalau memang orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, dia disiksa dengan digencet di dalam kubur, maka gencetannya pun hanya 1 jam saja atau sebentar saja. Kemudian setelah itu terputus, tidak kembali lagi. Ya, makanya ya, tuh enak deh ya, yang mati hari Jumat atau yang malam Jumat enak udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui ya, siapa manusia
Wad'ul mudhari'i maudi'al madi, bermula menyimpan fi'il mudhari pada tempat fi'il madi. Jadi mutinya lau aliman nasu gitu ya. Karena setelah lafadz lau itu harusnya yang paling bagus dengan fi'il madi. Tapi fi'il mudhari yang disimpan bukan fi'il madi. Kenapa? Itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Yaitu liyufida, agar memberikan faedah ini fi'il mudhari istimrarul ilmi, akan tetapnya atau terus menerusnya mengetahui. Lau ya'lamun nasu, jikalau mengetahui manusia. Jadi manusia tahu aja begitu ya, nggak putus-putus taunya. Ma akan sesuatu fin nidai di dalam adzan, ai ta'dini tegasnya adzan, wasoffil awwali dan sof yang pertama, ai tegasnya minal fadli daripada keutamaan, summa lam yajidu kemudian tidak menemui mereka, wa fi riwayatin di dalam riwayat la yajidu tidak menemui mereka, bilan nafiyati dengan la nafiyah, wa bihadfin nuni raf'ir nun raf'i dan dengan membuang nun rafa, wa huwa dan bermula ini lafaz lam yajidu yaitu sabitun logatan, tetap logatan dalam bahasa. Illa kecuali ayyastahimu bahwasanya mengundi mereka semua bitahfifil mimi dengan mengentengkan mim alaihi kepada yang disebut minal adani ail madkuri tegasnya yang disebut minal adani daripada adan, wasofil awali dan sof yang pertama. Lastahamu maka pasti mengundi mereka semua. Wal makna dan bermula makna lau alimu jikalau mengetahui mereka fadilatal adani akan keutamaan adan, wasofil awali dan sof yang pertama, wa azima jazaiha dan besarnya balasannya ini fadilah, summa lam yajiduna tariqan kemudian tidak menemui mereka tariqan akan jalan, yahsulunahuma untuk menghasilkan mereka huma keduanya adan dan sof yang pertama bihi dengan itu tariq, lidiqil waktu karena sempitnya waktu, auli kaunihi atau adanya ini tariq yaitu la yu'addinu tidak adan lil masjidi kepada masjid illa wahidun kecuali siapa satu orang, laqtara'u pasti mengundi nasib mereka semua fi tahsilihima di dalam hasil keduanya adan dan sof pertama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau sekiranya kita mengetahui apa keutamaan, apa yang ada, begitu besarnya keutamaan adzan dan sof pertama, ya, maka yakin lastahamu kita akan mengundi nasib. Misalnya ya, misalnya ini adzan, ya, mestinya adzan ini muti satu orang yang adzan, nggak boleh adzan muti satu orang, ya udah diundi dah. Ya, begitu tahu dia keutamaan adzan, dia akhirnya pengen adzan, dia nggak bisa adzan. Ya, karena apa? Karena cuma satu orang yang harus adzan. Dia pasti, ya, dia minta pasti supaya adzan itu dia apa? Diundi, dikocok. Ya. Adzannya jangan satu orang doang. Dia aja mulu yang adzan. Si Fulan mulu jangan. Ani kepengen adzan. Ya udah undi. Kalau kita tahu bagaimana keutamaan adzan dan sof yang pertama, kita pasti yakin. Kalau memang kita nggak bisa adzan, kita pengen diundi supaya bisa adzan. Kalau memang kita nggak bisa masuk ke sof yang pertama, kita pengen yang berdiri di sof pertama juga diundi. Begitu ya. Seperti Rasulullah juga pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan."
Kalau umatku mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka yakin pati umatku menginginkan 1 tahun itu jadi bulan Ramadan. Cuman kita nggak tahu aja keutamaannya ya. Sama. Kayak model adzan, kita taunya cuman tadi tuh, orang yang sering adzan ya aman dari siksa kubur. Ya, taunya itu doang. Padahal masih banyak keutamaan adzan yang tidak dikeluarkan, disembunyikan. Ya, adzan. Mana lagi yang utama? Sop pertama. Itu sop pertama utama itu. Sembahyang. Iya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah dirinya di sop pertama itu abdol bener itu. Masya Allah, keutamaannya. Cuman kita nggak tahu doang. Apa itu isinya? Apa fadilahnya, keutamaannya kalau kita berdiri jamaah di sop pertama, apa itu kita dapat apa? Itu kita nggak tahu tuh isi-isinya. Kalau tahu, berebutan itu orang. Jadi sop pertama. Walau ya'lamuna, dan jikalau mengetahui mereka semua ma akan sesuatu fit tahziri di dalam berpagi-pagi, ay tabkiri tegasnya pagi-pagi, bi ayyi sholatin dengan mana saja salat, karena adanya ini tabkir, wala yu'ariduhu dan tidak bertentangan hu kepada tabkir apa amrul abradi urusan berdingin-dingin li zuhri kepada sholat zuhur, li'annahu karena sesungguhnya amrul abrad yaitu takhirun qalilun mengakhirkan yang sedikit.